Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Sobrina Nurul Mufida, dosen Tadris IPA IAI Al-Fatimah Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah gelombang optik tentang materi interferensi gelombang cahaya. Baik, sebelumnya coba perhatikan pada video berikut. Berdasarkan fenomena sebelumnya, laser diarahkan kepada kisi sehingga membentuk pola gelap terang. Kebetulan lasernya berwarna merah. Nah, mengapa muncul pola gelap terang? Oleh sebab itu, saya sampaikan dulu tujuan kita belajar hari ini, yaitu yang pertama menganalisis peristiwa cahaya sebagai gelombang dari peristiwa interferensi. Yang kedua, harapannya nanti kalian bisa terampil untuk melakukan praktikum tentang interferensi dan difraksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu interferensi. Interferensi adalah fenomena perpaduan dua gelombang cahaya atau lebih yang saling bertemu dan berinteraksi membentuk gelombang baru. Nah, hal ini didasarkan pada celah Gandayong yang mana menunjukkan bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang. Nah, dapat dilihat pada animasi berikut ketika cahaya dengan warna tertentu melalui celah sempit gitu ya, maka gelombang antara satu gelombang dengan gelombang yang lain akan berpadu. Nah, menghasilkan dua muka gelombang baru, yang mana dua muka gelombang ini akan saling tumpang tindih atau disebut dengan superposisi, sehingga menciptakan adanya pola garis terang dan garis gelap itu berselang-seling ya, atau disebut dengan fringe. Mengapa dari peristiwa interferensi tadi menghasilkan pola gelap dan terang? Bisa lihat di bagian sebelah kanan. Nah, kita lihat interferensi konstruktif ini atau gelombang tersebut saling menguatkan. Itu kenapa gitu ya? Ternyata terjadi karena gelombang itu bertemu dengan fase yang sama sehingga menghasilkan garis terang ya. Sebaliknya, jika gelombang bertemu pada fase yang berlawanan, maka akan saling melamahkan sehingga menghasilkan garis yang gelap atau pola gelap seperti pada gambar yang sebelah kanan ini gitu ya, atau kedua gelombang tersebut saling menghilangkan gitu. Nah, berdasarkan percobaan yang tadi terdapat variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi adanya pola terang dan gelap gitu ya. Nah, berdasarkan percobaan yang tadi dapat kita ambil sebuah hubungan antar variabel, yaitu jarak antar celah berbanding terbalik dengan jarak garis ke terang pusat. Dan yang kedua, jarak celah ke layar berbanding lurus dengan jarak garis terang ke pusat. Oke. Namun demikian, awas terjadi miskonsepsi. Panjang gelombang ini tidak dipengaruhi oleh besaran D, Y, dan L. Anda mahasiswa bisa membacanya dan menelaah kembali pada artikel berikut yang saya paparkan di layar ya. Bisa ditelaah kembali sebagai sumber belajar. Pertanyaannya adalah, apa faktor yang mempengaruhi panjang gelombang cahaya tersebut? Nah, apakah dipengaruhi oleh D, L, dan Y? Nah, untuk menguji pertanyaan sebelumnya, kita harus melakukan praktikum. Nah, pada pertemuan kali ini, mahasiswa silakan kalian untuk melatih sikap ilmiah kalian dan coba untuk menjawab pertanyaan tadi gitu ya, pertanyaan ilmiah tadi melalui virtual laboratori berikut. Nah, tidak lupa lagi kita coba integrasikan apa yang kita pelajari terkait dengan materi interferensi ini. Awal sekali ya. Jadi belajar fisika itu merupakan salah satu jalan untuk mengenali sifat dan kebesarannya. Oke. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membahas kajian hari ini. Ananda mahasiswa silakan untuk menelaah kembali dan mempelajari lebih lanjut melalui referensi ini. Sekian belajar hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.